bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di minggu yang ke-16 setelah Trinitatis, hari ini nas firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah untuk kita dalam ibadah minggu saat ini dari kitab 2 Samuel pasal 9 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Zibah. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Zibah?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Zibah kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Zibah kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pemikir rasionalis Prancis di abad yang ke-17, René Descartes, pernah mengatakan bahwa untuk mengetahui apa yang dipikirkan seseorang, lihatlah tingkah laku mereka, perilaku hidup mereka, bukan hanya pada perkataan mereka. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang menunjukkan kata-kata dan perbuatan yang sangat bertolak belakang. Ada orang yang mengajarkan sesuatu, tetapi yang dilakukannya adalah yang lain yang justru jauh berbeda dari apa yang diajarkannya. Ada orang memperkenalkan dirinya sebagai orang yang mempunyai sifat ini dan itu, tetapi kenyataannya malah sebaliknya, kenyataan keberadaan hidupnya. Seringkali ada juga yang berkoar-koar menunjukkan keberaniannya sebagai orang yang sepertinya memiliki komitmen, orang yang konsisten, selalu tampil di depan, berkoar-koar, seolah menunjukkan bahwa dialah orang yang paling berani. Tetapi ketika bahaya datang, mereka lari dan menghilang begitu saja. Jadi kata-kata haruslah dihargai.
Kata-kata ini harus menjadi satu hal yang dipegang, menjadi satu komitmen, sehingga kata-kata juga menjadi satu perjanjian yang harus kita lakukan dan mesti dipandang lebih tinggi. Apalagi satu perkataan yang menjadi ikatan perjanjian yang diikat di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dan inilah yang disampaikan melalui nas firman Tuhan saat ini. Pada saat itu Daud sudah menjadi raja atas seluruh Israel. Dan Daud teringat akan persahabatannya dan kasihnya, perjanjiannya dengan Yonatan sahabatnya, anak Saul. Daud Yonatan ini merupakan sahabat yang begitu setia satu sama lain. Mereka sangat akrab, sangat dekat. Bahkan mereka pun terikat di dalam perjanjian bahwa mereka akan selalu saling mempedulikan, saling memperhatikan, saling mengasihi satu sama lain. Dan tentunya kasih ini adalah kasih persaudaraan, bukan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4, juga di dalam 1 Samuel 20 ayat 16 sampai 17. Oleh karena itu, Daud ketika dia sudah menjadi seorang yang berkuasa di Israel, dia tidak menjadi orang yang lupa akan janjinya. Dia tidak menjadi orang yang telah berubah karena kedudukannya. Seringkali begitu ya, kalau kita berhadapan dengan para calon-calon yang akan menempati satu posisi sebelum pemilihan, itu seringkali memberikan janji-janji manis, janji-janji yang sepertinya memberikan pengharapan, tetapi setelah duduk pada apa yang diinginkan, apa yang sudah dijanjikan, tidak pernah diingat. Yang diingat adalah bagaimana tetap mengupayakan apa yang sudah diraih ini tetap ada di tangannya dan mencoba mencari sebesar-besarnya kesempatan, karena jabatan atau posisi yang tengah ada di tangannya saat itu. Berbeda dengan Daud. Oleh karena itulah Daud bertanya kepada para pegawainya, karena dia mengingat janjinya kepada Yonatan. Apakah masih ada orang yang tertinggal dari keluarga Saul? Tentu saja Saul adalah orang tua atau bapak dari Yonatan. Sekalipun Daud mengikat perjanjian kepada Yonatan, tapi dia ingin menunjukkan kasih Allah yang begitu besar, kasihnya tidak hanya kepada Yonatan tetapi kepada keturunan Saul, termasuk Yonatan dan keturunan Yonatan. Dan dari hasil penelusuran para pegawai Daud, ditemukanlah ternyata masih ada keluarga Saul yang hidup. Dan ini diketahui dari seorang hamba Saul yang bernama Zibah. Dan ia pun dipanggil untuk memberikan keterangan kepada Daud. Dan benarlah bahwa masih ada keturunan Saul, yaitu anak dari Yonatan sahabat Daud, yaitu Mephiboset, yang kakinya cacat, kata Zibah. Tidak tahu apa maksud dari Zibah mengatakan langsung keberadaan kondisi daripada Mephiboset
sebagai orang yang cacat, mungkin bisa saja dia ingin mengharapkan belas kasih yang lebih besar lagi dengan kondisi Mephiboset saat ini, atau supaya memberikan satu ketenangan atau pemikiran yang baik kepada Raja Daud, supaya apa yang biasanya terjadi, biasanya keturunan dari orang atau raja yang dikalahkan itu akan menggali atau mengambil satu kesempatan untuk membalas dendam pada waktu yang tepat. Jadi mungkin di sini Ziba, seorang hamba daripada Raja Saul yang begitu mengasihi keluarga Saul, menginginkan Mephiboset ini tetap hidup, tidak mendapat celaka dari Daud. Dan memang keadaan cacat Mephiboset inilah juga yang membawa keberuntungan baginya, sehingga dia tidak ikut berperang pada saat melawan orang Filistin, sehingga dia tetap boleh menjalani kehidupannya meskipun keadaannya cacat, meskipun saat itu ia hanya sebatang kara, karena tidak ada lagi keluarga atau keturunan Raja Saul yang hidup kecuali dia. Maka Daud pun menyuruh mengambil anak Yonatan ini, Mephiboset, dan dikatakan Daud menunjukkan kasih Allah kepadanya. Daud bahkan menjanjikan mengembalikan semua ladang keluarga Saul kepada Mephiboset. Bahkan ia boleh makan semeja bersama-sama dengan Raja Daud di dalam ayat 7. Artinya Mephiboset pun diperhitungkan sebagai pangeran-pangeran, anak-anak raja yang duduk satu hidangan di istana raja. Dan mendengar perkataan tersebut, Mephiboset begitu terharu, dia sujud menyembah Raja Daud dan berucap, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Dalam pemahaman orang Israel, anjing itu adalah binatang yang haram, apalagi ketika dikatakan anjing mati. Tentu saja di sini Mephiboset menggambarkan dirinya yang tidak ada apa-apa, begitu hina, tidak layak untuk mendapatkan perhatian yang begitu besar dari seorang Raja Daud, untuk bersama-sama makan sehidangan, menikmati kemewahan raja saat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema daripada minggu kita saat ini, kepedulian terhadap disabilitas. Disabilitas, siapakah yang dimaksud dengan disabilitas, kaum disabilitas? Dulu istilah ini disebut penyandang cacat, namartihas dalam bahasa Bataknya. Sekarang dinamai difabel, different ability, kemampuan berbeda, atau disabilitas, disability, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan difabel sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas secara berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan pada umumnya. Disabilitas didefinisikan sebagai seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitar hingga menyebabkan disabilitas. Difabel atau disabilitas dapat berupa atau bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, atau gabungan beberapa kombinasi dari keadaan ini.
Dan zaman sekarang hak-hak sosial kaum difabel semakin mendapat perhatian dan tempat. Ini terbukti dengan dibentuknya, dikeluarkannya Undang-Undang Disabilitas nomor 8 tahun 2016 yang mana di dalamnya dituangkan tentang hak-hak kaum disabilitas. Dan kalau kita membandingkan, saudara yang terkasih, juga dalam epistel pendahuluan khotbah Lukas 14 ayat 12 sampai 14, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita para pendengarnya, kita para pengikutnya, kita orang-orang yang mau meneladani kasih Allah di dalam Yesus dalam kehidupan kita. Seperti Raja Daud yang menghidupi kasih Allah dan menerapkannya dalam kehidupannya, dalam tindakannya yang kita dengar, yang kita baca pada hari ini terhadap Mephiboset yang adalah keturunan Saul, sekalipun dia adalah keturunan dari seorang yang begitu membenci, bahkan beberapa kali menghendaki celaka dan kematian daripada Daud, yaitu Raja Saul ketika pemerintahannya, karena kecemburuannya, karena iri hatinya, karena banyaknya pujian, keberhasilan yang diraih oleh Daud saat itu yang merupakan orang biasa, sehingga menimbulkan kebencian yang begitu besar. Tetapi Daud tidak mau mengingat-ingat itu. Dia menyerahkan perkaranya kepada Allah. Bahkan dia mengatakan bahwa janganlah dia sampai menjamah seorang yang sudah diurapi oleh Allah. Daud menjaga hal itu. Dan ikatan perjanjiannya, ikatan kasihnya kepada Yonatan anak Saul semakin memperbesar kesetiaannya untuk terus menghidupi kasih Allah. Dan inilah yang dibuktikannya pada saat ini melalui firman Tuhan kepada Mephiboset. Dan nas firman Tuhan dalam epistel juga mengingatkan kita supaya kita juga mengundang, dalam arti kita juga memperhatikan, kita juga menaruh perhatian, kita juga melibatkan orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tak dipandang untuk masuk dalam sukacita kita. Orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian dari orang lain secara umum, tetapi anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus ajarkan kita, ingatlah mereka, undanglah dalam sukacitamu. Biarlah kita melakukan hal itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, bukan berharap, karena kebanyakan orang ketika ada sesuatu hal yang harus dilakukan di tengah-tengah keluarga, memikir-mikir siapa yang akan diundang, dengan harapan satu saat orang yang diundang juga akan melakukan hal yang sama, akan mendapatkan hal yang sama juga. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan berharap sesuatu yang dapat kita perbuat dalam kehidupan kita. Biarlah kita melakukannya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan hari ini sebagai orang Kristen, kita pun diingatkan, kita harus selalu dan terus berbuat baik kepada semua orang. Bukan hanya orang yang baik kepada kita, tapi juga orang yang sama sekali tidak mungkin membalaskan apa yang baik yang sudah kita lakukan. Firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, maka kita akan menuai. Galatia 6 ayat 9. Jadi selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua orang. Artinya, berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Apa artinya? Karena ada banyak orang yang menyesal ketika
tidak ada lagi kesempatan. Banyak anak-anak yang menyesal ketika orang tuanya sudah meninggal. Bahkan sebaliknya banyak orang tua yang menyesal ketika anak-anaknya belum difasilitasi, belum sempat difasilitasi dengan hak-haknya. Ada banyak penyesalan dalam kehidupan kita karena kita telah kehilangan kesempatan dalam kehidupan. Ketika kita punya waktu berbuat baik, kita tidak peduli, kita mengabaikannya sehingga waktu itu berlalu. Artinya berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Dan di minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini, jemaat Tuhan diajak belajar dari Raja Daud yang keluarga musuhnya dalam tanda kutip sekalipun dia kasihi dan tetap dipersilahkan untuk masuk dalam kehidupannya bersama keluarganya, makan sehidangan dengan keluarganya, dengan para pangeran, dengan pembesar-pembesar istana. Tidak ada perbedaan. Kiranya perbuatan baik yang kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita akan mendorong mereka memikirkan tentang Allah dan merasa bahwa Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap mempedulikan mereka melalui tindakan kita, perbuatan kita, sehingga mereka pun tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan kehidupan kita menjadi alat berkat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama